Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, alangkah baiknya mari kita berdoa sebelum belajar agar nantinya apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, kesempatan sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dengan tujuan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Begitupun tak lupa kita mengirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita jadikan sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik sekalian, sekarang kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan yang kedua ini, yaitu tentang kalimat thayyibah Masya Allah ya. Pertemuan lalu kita sudah belajar kalimat thayyibah subhanallah, artinya Maha Suci Allah. Nah, kita akan masuk ke materi. Nah, silahkan perhatikan di halaman 4 di sini ada dua gambar, ada gambar masjid dan taman bunga ya. Oke, untuk mengetahui makna dari gambar tersebut maka silakan adik-adik simak pembelajaran berikut ya. Silahkan perhatikan di halaman 5. Kita akan masuk di bagian B, Masya Allah ya. Kalimat Masya Allah diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun menakjubkan, sedangkan ada peranan manusia dalam sesuatu atau kejadian tersebut. Contohnya, ketika melihat bangunan yang indah, yang megah, memasuki kebun yang cantik, teknologi yang canggih atau prestasi yang membanggakan, fisik yang kuat, dan sebagainya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula isdahalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billahi in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Artinya, mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dalil tersebut dipahami dengan menjelaskan yang sudah disebutkan di atas. Dalam ayat di atas, objek dari ucapan Masya Allah adalah kebun. Sedangkan adanya sebuah kebun itu tadi, selain tanam-tanaman di dalamnya tumbuh atas izin Allah, juga ada usaha dari si pemilik kebun dengan menanamnya, menyirami, memupuk, dan seterusnya. Akhirnya, Masya Allah artinya Allah telah berkehendak akan hal itu. Kalimat Masya Allah diungkapkan untuk menunjukkan kekaguman terhadap seseorang atau kejadian. Dalam hal ini digunakan sebagai ekspresi penghargaan, sementara dalam waktu yang sama juga sebagai pengingat bahwa semua pencapaian bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Masya Allah diucapkan ketika ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak kita, sehingga diharapkan kita tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Masya Allah diucapkan
ketika melihat sesuatu yang mengherankan, misalnya melihat kejadian alam. Jika merasa heran, dianjurkan untuk membaca Masya Allah. Maksudnya semua itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain melihat hal yang mengherankan, kalimat Masya Allah juga diucapkan ketika kita merasa ketakutan, baik karena ada yang mengganggu atau takut karena melihat hal-hal yang tidak baik seperti melihat peperangan, pertengkaran, perkelahian. Mengapa demikian? Karena kejadian baik dan buruk semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik, sebagai rangkuman dari materi kita di pembelajaran satu ini, yang pertama, kalimat thayyibah artinya kalimat atau ucapan yang baik. Yang kedua, subhanallah artinya maha suci Allah. Subhanallah disebut juga bacaan tasbih. Yang ketiga, manfaat mengucapkan kalimat subhanallah. A. Mendapatkan pahala bagi yang membacanya. B. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Yang keempat, Masya Allah artinya Allah telah berkehendak akan hal itu. Kalimat Masya Allah diucapkan ketika ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak manusia, sehingga manusia tidak berburuk sangka dan tidak menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, selain melihat hal yang mengherankan, Masya Allah juga diucapkan ketika kita merasa ketakutan dan melihat hal-hal yang tidak baik, seperti melihat peperangan, pertengkaran, perkelahian, karena kejadian baik dan buruk semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik, itulah tadi rangkuman dari materi kita di pelajaran satu ini. Oke, adik-adik semuanya, itulah tadi pelajaran kita hari ini. Semoga kita dapat memahami dengan baik, dan jangan lupa juga selalu dipelajari di rumah hingga nantinya kita dapat memahami dengan betul-betul. Oke, marilah kita menutup pelajaran ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Begitupun mari kita membaca doa sebelum pulang. Doa dimulai. Oke, adik-adik sekalian, itulah tadi pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.